Jadi fidusia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 ya Pak Panitra ya. 42 tahun 1999. Jadi semua pengaturan dari proses fidusia, apa-apa saja yang diperlukan. Terus pertanggungjawaban pidananya juga diatur di situ di dalam undang-undang itu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Halo Sobat Polri, dimanapun Anda berada, senang rasanya saya, Brigadir Lutfi Aziati, bisa menjumpai Anda dalam Polres Prabu Muli Podcast, yang mana kami akan menghadirkan informasi-informasi penting dan juga menarik bersama bintang tamu spesial yang akan kami hadirkan di studio Polres Prabu Muli Podcast. Dan hari ini telah hadir bersama saya di studio Polres Prabu Muli Podcast, yaitu Ibu Arlen Veronica SHMH yang merupakan hakim dan juga Ketua Pengadilan Negeri Kota Prabu Muli. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Sehat sekali. Alhamdulillah. Dan hari ini Ibu juga nggak sendiri ya, Bu ya, didampingi sama Bapak Panitera di Pengadilan Negeri Kota Prabu Muli, yaitu Bapak Helni Aryadi SHMH. Sehat Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak, ya senang rasanya Ibu dan Bapak juga bisa hadir di studio Polres Prabu Muli ini untuk memberikan informasi-informasi yang penting dan juga menarik kepada masyarakat Kota Prabu Muli. Dan tentunya di tengah kesibukan Ibu sebagai seorang hakim ya Bu ya, banyak sekali pasti jadwal sidang dan alhamdulillah hari ini menyempatkan diri untuk hadir. Dan memang pada kesempatan ini sengaja saya undur sidangnya khusus untuk podcast ini. Khusus untuk memberikan informasi pastinya kepada masyarakat Kota Prabu Muli. Benar sekali ya Bu ya. Untuk perkara-perkara sendiri di Kota Prabu Muli yang sering terjadi atau yang sering Ibu tangani biasanya perkara apa nih Bu? Jadi kalau untuk di Kota Prabu Muli itu mungkin masyarakat di sini sudah pada tahu ya, sudah pada paham bahwa rata-rata perkara yang kita tangani di Pengadilan Negeri Prabu Muli itu rata-rata perkara narkoba. Perkara narkoba tinggi berarti tingkat narkobanya ya Bu ya. Jadi kalau perbandingan persentase itu perkara narkoba itu kira-kira 80% dari perkara-perkara yang masuk ke rata-rata perkara narkoba. Banyak sekali berarti perkara narkoba yang terjadi di Kota Prabu Muli ini ya Bu ya. Mbak Vivi, nah, selain dari perkara narkoba ini kan Bu, baru-baru ini viral di media sosial itu masalah debt collector yang menarik paksa kendaraan di tengah perjalanan ya Bu. Benar sekali ya. Dan hal tersebut kan tentunya berkaitan dengan fidusia. Ini kadang-kadang masyarakat sendiri tuh masih awam dengan kata fidusia. Sebenarnya fidusia itu apa sih Bu? Bisa Ibu jelaskan masalah fidusia ini? Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada masyarakat mengenai fidusia. Jadi fidusia itu sendiri itu merupakan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan kepemilikannya itu tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda gitu. Jadi secara umum pengertian fidusia seperti itu. Dan boleh saya jelaskan kembali? Boleh. Boleh diberikan waktu yang seluasnya nih untuk Ibu menjelaskan. Jadi biasanya objek apa saja ya yang dijadikan jaminan dalam fidusia itu bisa berupa benda bergerak terdiri dari benda berwujud dan tidak berwujud, dan satu lagi benda tidak bergerak. Jadi untuk benda tidak bergerak itu biasanya yang tidak dibebani oleh hak tanggungan itu mengenai objek fidusia. Dan fidusia itu sendiri, perjanjian fidusia itu sendiri itu biasanya dia mengikuti perjanjian pokok. Jadi sebelumnya memang ada perjanjian, misalnya contoh perjanjian pembiayaan kendaraan, dan itu diikutkan dalam perjanjian fidusianya. Jadi dengan diikutkan dalam perjanjian fidusia itu semacam perjanjian yang aksesorir, jadi perjanjian tambahan. Jadi harus didaftarkan terlebih dahulu untuk perjanjian fidusianya itu pada kantor pendaftaran fidusia. Jadi akan turun yang namanya sertifikat fidusia. Nah, disitulah sertifikat fidusia itu kan ada ira-ira tuh demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang sekarang menjadi debatable kita pada saat ini yang viral itu ya, Bu Vivi ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi singkatnya kalau masyarakat yang paham selama ini kan, kalau misalnya kita nih kredit motor misalnya ke leasing ya Bu ya, nah itu pasti sudah ada jaminan fidusianya bagi si debitur kalau kita bilang seperti itu, benar ya Bu ya.
Untuk fidusia ini sendiri diatur nggak sih Bu dalam undang-undang di Indonesia ini? Jadi fidusia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 ya Pak Panitra ya. 42 tahun 1999. Jadi semua pengaturan dari proses fidusia, apa-apa saja yang diperlukan. Terus pertanggungjawaban pidananya juga diatur di situ di dalam undang-undang itu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dan tentunya di dalam undang-undang itu sendiri sudah mengatur semua yang terkait dengan fidusia ya Bu ya, baik dari ketentuan umum ataupun ketentuan pidananya. Benar ya Bu ya. Untuk sejarah lahirnya sendiri undang-undang fidusia ini seperti apa Bu? Jadi sejarah lahirnya undang-undang fidusia ini awalnya dari undang-undang hak tanggungan kan. Jadi perluasan dari undang-undang hak tanggungan yang sebelumnya tidak mengatur lebih rinci tentang fidusia itu. Jadi memang kan masyarakat kita kan awam mengenai hal itu. Jadi mengenai pembiayaan pembiayaan kendaraan-kendaraan. Jadi kan sekarang seringkali terjadi di masyarakat mengenai hal tersebut. Apalagi yang disampaikan oleh Bu Vivi ini yang sedang viral seperti itu yang viral seperti itu. Jadi dengan itu pengaturan lebih jelas dan tegas dalam undang-undang fidusia tersebut. Dan juga perlu saya tambahkan di sini mungkin terhadap undang-undang fidusia pun itu terkait mengenai cedera janji, cedera janji ataupun wan prestasi di sini itu juga telah dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi dan telah dikeluarkan putusannya. Itu mungkin singkatnya lahirnya undang-undang fidusia ini. Nah, lalu untuk prosedur pelaksanaan eksekusi fidusianya ini sendiri apakah juga diatur dalam undang-undang ini, dan bagaimana sebenarnya proses untuk eksekusi fidusia ini sendiri Bu? Jadi penegasan mengenai pengaturan proses eksekusi jaminan fidusia itu sendiri sebenarnya ini lahir dipertegas kembali dengan adanya putusan MK. Dengan adanya uji material tentang cedera janji dan prasakata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang esa. Itu diartikan bahwa dengan adanya prasakata tersebut yang lazimnya biasanya itu terdapat pada satu produk putusan dan tentu memiliki kekuatan yang eksekutorial yang artinya mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lazimnya suatu putusan itu kan yang melakukan eksekusi itu kan pengadilan. Nah, uniknya di sini untuk putusan fidusia, jaminan fidusia itu dalam uji material MK. Jadi prasakata itu disamakan bahwa lembaga yang ditunjuk ataupun secara kasarnya yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi fidusia itu pengadilan. Dalam hal ini pengadilan. Dan tentu prosesnya itu diawali dari adanya permohonan terlebih dahulu dari pemohon eksekusi. Di sini kami sebutnya kalau di pengadilan dia sudah larinya bahasanya sudah pemohon eksekusi dan pihak debiturnya itu termohon eksekusi. Jadi yang bersangkutan mengajukan permohonan ke pengadilan dan tentunya ada beberapa checklist yang kita periksa untuk kelengkapan tersebut, permohonan tersebut. Nah, salah satu yang kita harus periksa, yang harus dimiliki pemohon eksekusi ini adalah sertifikat fidusia tadi. Jadi kemudian setelah itu kita proses dan akan dinaikkan ke ketua pengadilan biasanya, dan ketua pengadilan akan mendisposisi kepada panitra. Panitra akan membaca kembali dan membuatkan resume. Resume kemudian diserahkan kepada ketua pengadilan. Baru akan berjalan proses berikutnya. Proses berikutnya itu setelah lengkap semua tentunya ada biaya perkara yang harus dibayar ya. Demikian ya Pak Panitra ya. Dan setelah kelengkapan selesai tentunya proses terus berlanjut. Proses berikutnya itu adalah ketua pengadilan akan melakukan unmanning. Jadi unmanning itu semacam teguran kepada pihak termohon eksekusi, dalam hal ini debitur yang dianggap cedera janji tadi. Itu. Jadi dalam proses unmanning itu
tentunya dipertemukan kedua belah pihak, dan kami dari pihak pengadilan akan menyampaikan bahwa termohon ini ada tunggakan nih, dan tunggakannya sekian, bagaimana nih. Jadi itu ada semacam, kita buat semacam mediasi lah. Jadi nggak serta-merta langsung kita ngambil ya Bu, tidak ya? serta-merta langsung kita sita, Iya, tidak. enggak. Tapi ada tahapan proses di situ, dan apabila disetujui oleh pihak pemohon eksekusi, tentunya misalnya pemberian waktu untuk menyelesaikan kewajibannya, prestasinya, memenuhi prestasinya, tentu kita beri kesempatan waktu berapa lama gitu loh. Ini sesuai kesepakatan ya Bu, antara ya, pada saat kreditur tadi, dan debitur, dan tentunya kita sebagai lembaga yang akan melakukan eksekusi, kemudian kita memberikan waktu sesuai kesepakatan tadi. Dan apabila ternyata nanti setelah diberikan waktu sedemikian rupa ternyata tidak terjadi kesepakatan, tidak terpenuhi lah Bu, tidak terpenuhi kesepakatannya tadi. Kesepakatan tersebut tentunya kita akan mendapat informasi dari pemohon eksekusi, dalam hal ini kreditur kreditur, bahwa pihak debitur tidak memenuhi seperti yang diperjanjikan. Jadi tentunya akan berjalan proses berikutnya, Mbak Vivi. Panjang juga nih prosesnya, ternyata nggak segampang bisa narik-narik kendaraan orang aja ya Bu ya. Banyak sekali proses yang harus dilalui. Tentunya untuk proses berikutnya itu selanjutnya mengabarkan ke kami bahwa yang bersangkutan tidak menjalani sesuai kesepakatan, dan kami akan menindaklanjuti dengan proses eksekusi berikutnya. Tuh. Seperti itu kurang lebih. Untuk proses eksekusi selanjutnya nih, bisa mungkin Pak Panitera menambahkan nih Pak, biar masyarakat juga lebih jelas nih, lebih paham, atau terus juga terkait biaya perkara ini gimana maksudnya Pak? Untuk biaya perkara ini bisa ditambahkan mungkin Pak Panitera. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari Ibu Ketua tadi. Tahap selanjutnya setelah tidak adanya kesepakatan itu dari pihak pemohon melaporkan kepada Ketua Pengadilan secara tertulis bahwa tidak terlaksananya kesepakatan yang diberikan waktu tadi. Setelah itu Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan agar sita eksekusi dapat dijalankan. Namun sebelum itu didahului dengan surat yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri, permohonan tentang untuk bantuan pengamanan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolres tempat. Nah, dalam tahap itu nanti ketua sudah menyiapkan penetapan, kemudian dari kepanitraan itu sudah menyiapkan berita acara kalau nanti objek yang dijaminkan tadi, misalnya barang yang bergerak, kendaraan atau mobil, sudah disiapkan dari pengadilan. Nah, pemohon secara aktif kemudian mungkin memerlukan bantuan dari kepolisian sudah mencari. Jadi dalam hal ini karena objeknya bergerak, jadi antara pemohon dan keamanan berdasarkan surat Ketua Pengadilan itu sudah mencari informasi di mana objek itu berada. Mengenai biaya ini dari awal sudah ditaksir berdasarkan kami di administrasi kepanitraan sesuai dengan besarnya biaya yang sudah dibuat SK Ketua Pengadilan. Jadi dan sudah dipublish, jadi sudah ada rinciannya. Sudah ada ketentuannya sendiri terkait biaya perkara ini. Jadi biasanya penghitungan biaya perkara itu ada semacam radius. Jarak dari di mana tempat yang akan kita eksekusi, benar Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi memang sudah ada baku radius. Jadi per tahun biasanya kita perbarui sesuai misalnya BBM-nya naik nih. Oh iya, benar banget, kalau BBM-nya naik pastinya naik juga biaya perkara. Benar banget kan ke tempat eksekusi itu kan tentunya perlu ongkos ya. Iya, benar banget. Kurang lebih seperti itu. Iya, berarti juga hubungan baik nih antara pengadilan dan juga kepolisian pastinya Pak, karena saling berkaitan. Dan memang dalam setiap kegiatan terutama untuk eksekusi biasanya kita selalu tahapan-tahapan yang ditekankan di sini, kita sedapat mungkin itu melakukan upaya-upaya yang persuasif persuasif, walaupun dalam bahasa bakunya eksekusi itu kan upaya paksa. Jadi semacam upaya paksa ketika pihak yang kalah itu tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Itu loh. Jadi makanya dilakukan eksekusi.
Jadi tetap kita perlu kerjasama dan koordinasi yang baik dan harmonis tentunya dengan pihak kepolisian untuk itu. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya, berarti eksekusi ini jalan terakhir apabila tidak ada kesepakatan antara kreditor dan debitur. Benar begitu Bu ya? Benar. Jadi merupakan upaya terakhir, upaya paksa. Iya. Nah, tadi Ibu ada juga menjelaskan masalah sertifikat jaminan fidusia itu ya Bu ya, memiliki ira-ira itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga dalam prakteknya itu seringkali diartikan memberikan keleluasaan kepada penerima fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek tersebut. Nah, gimana penjelasan tentang hal tersebut, Bu? Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa biasanya, lazimnya itu yang namanya produk yang memiliki ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam undang-undang itu sendiri disebutkan bahwa kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya itu mempunyai kekuatan eksekutorial ya. Nah, dengan inilah makanya lahirnya putusan MK tadi. Jadi supaya keseragaman, terjadinya keseragaman. Jadi kemarin mungkin dengan ira-ira tersebut pihak kreditur merasa punya keleluasaan tadi. Jadi dengan berlandaskan dengan itu mungkin dari pihak kreditur ya dalam hal ini merasa bisa punya hak untuk melakukan eksekusi sendiri. Oleh karena itulah dengan adanya putusan MK, jadi sebagai warga negara yang baik dan juga untuk menjamin ketertiban umum dan kepastian hukum, tentunya kita akan mengikuti seperti yang telah ditetapkan oleh putusan MK tersebut, bahwa apabila terjadi cedera janji atau untuk eksekusi, jadi lembaga yang ditunjuk atau lembaga yang dianggap diberi kewenangan untuk itu adalah pengadilan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan lagi nih Bu ya, harus diharapkan seperti itu. Karena saya sampaikan tadi bahwa kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Selain itu juga Bu, apakah dalam undang-undang fidusia ini mengatur tentang tindak pidananya? Baik. Jadi di dalam undang-undang fidusia itu sendiri itu sudah ada dua mengenai ketentuan pidana. Ada dua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang fidusia. Itu diatur dalam pasal 35 dan 36. Jadi dalam pasal 35 itu terkait mengenai dalam perjanjian fidusia itu memberikan keterangan bohong ataupun menyesatkan yang apabila diketahui oleh pihak satunya, itu kan perjanjian kedua belah pihak. Oleh diketahui oleh pihak satunya, perjanjian itu tidak akan terjadi gitu. Nah, itu ada ancaman pidananya. Jadi untuk ancaman pidananya itu ada minimalnya, Mbak Vivi. Minimal sama seperti narkoba ya. Nggak bisa di bawah itu berarti Bu ya putusan. Jadi minimalnya itu 1 tahun. 1 tahun. Dan maksimalnya 5 tahun. Lumayan tinggi ya Bu. Untuk yang pasal 35 Dan tidak hanya ancaman pidana, dan itu diikuti dengan denda. Dan dendanya kumulatif. Dan karena bahasa di undang-undangnya artinya kan kumulatif. Keduanya berarti dan keduanya selain pidana penjara dan juga dijatuhi pidana denda. Tuh, satu. Terus yang 36 juga. Untuk pasal 36 itu orang pemberi fidusia. Pemberi fidusia ini kan dalam hal ini masyarakat yang mengadakan leasing kendaraan tersebut sebagai debitur, masyarakat sebagai debitur dalam hal ini yang menggadaikan ataupun memindatangankan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak leasingnya, itu ada ancamannya juga. Bahaya nih, berarti nggak bisa mindahin motor kita sembarangan ya Bu ya, yang kredit atas nama kita terus kita kasih pinjam ke orang. Seringkali di lapangan kan seperti itu. Bener banget Bu, seringkali terjadi itu. Karena mungkin memang edukasinya kurang. Kita juga mungkin kurang sosialisasi ya. Kayaknya ini salah satu bagian dari sosialisasi kita ya Bu ya. Semoga kepada masyarakat selanjutnya tidak mudah memindahkan barang-barang yang kita leasingkan begitu. Itu untuk ancaman hukumannya tinggi juga sama Bu? Itu ancaman hukumannya itu maksimal 2 tahun. Kurang lebih seperti itu. Dan diiringi dengan denda juga Bu? Denda ada juga.
dendanya juga ada itu. Jadi ini udah ada sangkutan nantinya di leasing masalah kredit, kita laksanin tindak pidana ini jadi double ya, Bu, ya. Bayar kreditan ditambah denda perkara. Dan itu pidananya penjara dan pidana denda. Jadi kena dua-duanya. Dan ini sudah begitu sangat jelas nih penjelasan yang diberikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri dan juga Bapak Panitera nih. Mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, Pak. Ada nggak nih pesan-pesan khusus buat masyarakat, masyarakat Kota Prabu Muli agar tidak terjerat di Undang-Undang Fidusia ini? Mungkin Bapak Panitera atau Ibu Ketua PN bisa menyampaikan pesan-pesan, Pak. Ya, kalau saya sedikit secara pribadi, ya marilah di dalam hidup ini ya kita hiduplah sesuai kemampuan. Ya, ukuran diri kita sendiri, kalau memang ya bisa mengikuti apa yang sudah dijanjikan, membayar cicilan dan sebagainya, itu lebih baik. Yang mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan nih, Bu, dari close dari saya. Maksudnya gini, mungkin sebagai masyarakat kita juga harus memahami aturan-aturan. Jadi sebelum membuat perjanjian tentunya harus kita baca dulu dong. Benar. Perjanjiannya seperti apa gitu loh. Terus akibat hukumnya seperti apa, dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Panitra. Jadi bahasanya gini, bergayalah sesuai kemampuan kita. Banget ya, Bu, ya. Kurang lebih seperti itu. Close-nya seperti itu. Inilah akhir perbincangan kita pada hari ini bersama Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Prabu Muli dan juga Panitera di Pengadilan Negeri Kota Prabu Muli. Semoga informasi-informasi yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan bagi masyarakat Kota Prabu Muli. Dan bagi masyarakat Kota Prabu Muli yang memerlukan layanan dan juga bantuan polisi, bisa menghubungi call center Polri di 110 atau di call center Polda Sumsel di 0813 7002 110 dan call center Polres Prabu Muli 0811 7856 110, atau juga bisa menghubungi melalui akun-akun sosial media milik Polres Prabu Muli. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Saya Brigadir Lutfia Aziati dan salam presisi.